Bab 680. Irene An muncul. 360 kerangka muncul di belakang warrior Yang. Macan tutul ungu dan Mimi Lei juga muncul di sisi kiri dan kanan warrior Yang. Mereka tidak berbicara omong kosong. Energi pedang ungu ditembakkan dari sarung pedang kuno warrior Yang. Pasukan pengawal emas dibombardir oleh energi pedang dan berubah menjadi cahaya keemasan di tempat dan terbang keluar. 3 superposisi ilmu menebas langit menarik pedang dan serangan fatal. Warrior yang membanting kaki kanannya, dan seluruh orang bergegas langsung ke pasukan pengawal emas, dan 360 kerangka di belakangnya juga mengikuti. Macan tutul ungu menepuk kepala Mimi Lei, dan kemudian menunjuk ke pasukan pengawal emas di kejauhan. Mimi Lei menganggukkan kepalanya dan menepuk tangannya. Guntur dan kilat menyambar. Warrior yang bergegas ke pasukan pengawal emas dan segera dikepung. Dia ditusuk dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Untungnya, dia secara defensif menyimpang dan membawanya turun dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, pedang penguasa di tangannya juga memukul para pasukan pengawal emas, tetapi yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa para pasukan pengawal emas ini benar-benar dibawa turun. Pasukan pengawal emas lebih kuat dari 2 sebelumnya. Bagaimana asal-usul guru kaisar ini? Mengapa ada begitu banyak puppet? Karena dia memiliki begitu banyak puppet, bagaimana dia bisa kalah dari 6 sekte? Serangkaian pertanyaan melintas di benak warrior Yang. Sambil menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran yang mengganggu dari pikirannya, warrior yang melontarkan tatapan mengerikan di matanya, membalik tangan kanannya, penggaris pedang diganti dengan niat pedang, pedang itu disarungkan, dan dia menariknya lagi. Sebuah energi pedang ungu tersapu membentuk setengah lingkaran. Selusin pasukan pengawal emas yang dipimpin oleh energi pedang ini diledakkan menjadi 2 bagian di tempat, dan pasukan pengawal emas di belakang juga terbang mundur puluhan kaki di bawah pengaruh energi pedang ini. 5 superposisi ilmu menebas langit menarik pedang dan serangan fatal. Memutar tangan kirinya, puluhan batu energi tingkat unggul muncul di telapak tangannya. Memegang niat pedang, warrior yang sekali lagi mengeluarkan energi pedang ungu. Dimanapun energi pedang itu lewat, lebih dari selusin pasukan pengawal emas tertangkap itu mati. Melihat adegan ini, wajah Siska Yin di samping berubah dan berkata, energi pedangnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Itu superposisi. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh, apalagi dia juga menggunakan metode rahasia pedang tanah suci, yang membuatnya begitu mudah untuk memecahkan puppet pasukan pengawal emas. Siska Yin merenung sejenak, lalu berkata, Guru Kaisar, apakah kerajaan Dinghan layak untuk kita korbankan? Jubah abu-abu berkata dengan manusiawi, itu tidak layak, tetapi tidak mungkin. Jika kerajaan Dinghan membakar batu giok dan batu dengan segala cara, benua ini mungkin akan berakhir. Serius itu? Kata Siska Yin dengan heran. Ini lebih serius dari ini. Pria berjubah abu-abu menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, warrior yang tidak tahu kekuatan ini. Tentu saja, dengan temperamennya, bahkan jika dia mengetahuinya, aku khawatir dia tidak akan melepaskan kerajaan Dinghan. Keluarga kerajaan Kekaisaran Han saat itu, leluhur pendiri sekte pedang hampir menghancurkan kerajaan Dinghan. Alasan mengapa itu tidak ada sebenarnya tidak sepenuhnya karena tanah suci datang untuk membantu. Si pengembara tidak takut dengan tanah suci, tetapi keluarga kerajaan-kerajaan Dinghan. Bisakah mereka seperti istana bunga, menyuruh master pendekar suci datang? Tanya Siska Yin. Laki-laki berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
penguasa negara pendekar suci tidak bisa diturunkan ke dunia ini, tetapi pendekar hitam benua dan tanah suci, ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada penguasa alam pendekar suci. Bang! Pada saat ini, lebih dari selusin pasukan pengawal emas di kejauhan dibombardir oleh energi pedang. Warrior yang tidak dapat melakukan ilmu menebas langit menarik pedang secara tak terhingga, tetapi ada batu energi tingkat unggul meskipun ia tidak dapat tampil tanpa batas, tetapi itu dapat digunakan setiap beberapa saat, karena energi aktif memasuki tubuhnya dan berubah menjadi energi hitam. Tapi situasinya masih agak buruk untuk warrior yang. Karena ketika prajurit kerangkanya menghadapi pasukan pengawal emas, mereka sama sekali bukan lawan, banyak kerangka sudah mulai retak di tubuh mereka. Melihat adegan ini, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pandangannya pada pria berjubah abu-abu di kejauhan. Tanpa ragu, dia menyapu beberapa pasukan pengawal emas di depannya dengan pedang. Dia segera menunjukkan mencapai ujung dunia, dan seluruh orang muncul di depan pria berjubah abu-abu dalam sekejap, tetapi pada saat ini, pasukan pengawal emas setidaknya lebih besar dari penjaga emas di belakangnya. Setengah dari pasukan pengawal emas berdiri di depannya. Kemudian, sebuah pisau besar yang lebih besar dari warrior yang menebas ke arah warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, sudah terlambat untuk menghindar, dan niat pedang di tangannya terangkat. Ping! Dengan suara teredam, niat pedang pada warrior yang langsung tertutup retakan, dan di bawah pisau, warrior yang menancapkan kakinya langsung ke tanah. Dan tangan kanan warrior yang penuh dengan sisik naga mengeluarkan jejak darah. Mata warrior yang berkilat permusuhan, tangan kirinya terbanting ke tanah, dan seluruh orang terlontar, mengganti niat pedang di tangannya dengan penggaris pedang, lalu membantingnya dengan kekuatan seluruh tubuhnya ke pasukan pengawal emas. Meskipun pasukan pengawal emas adalah puppet, dia tidak puas dengan reaksinya, dan dia mengambil pedang penguasa warrior yang dengan pisau besar di tangannya. Ping! Ketika pedang bertabrakan, lapisan udara tiba-tiba pecah di kaki pasukan pengawal emas dan menyebar ke sekeliling. Tanah terbelah dalam sekejap, dan retakan besar terus menyebar ke sekeliling. Dalam waktu kurang dari 2 napas, tanah dalam jarak 100 kaki dari pasukan pengawal emas semuanya retak. Kemarahan warrior yang terdengar lagi di lapangan, dan sebagai penguasa pedang warrior yang sekali lagi jatuh pada pedang besar di tangan pasukan pengawal emas, tanah di sekitar pasukan pengawal emas runtuh dengan sebuah ledakan. Penguasa pedang warrior yang diangkat dan diturunkan lagi. Kali ini, pasukan pengawal emas langsung tenggelam ke dalam tanah, dan warrior yang juga jatuh, dan tak lama kemudian dalam waktu kurang dari 5 menit warrior yang keluar, memegang kepala manusia mengenakan helm emas di tangannya. Pada saat ini, macan tutul ungu dan Mimi Lei muncul di depannya. Cakar kecil macan tutul ungu menunjuk ke kejauhan. Warrior yang melihatnya, dan hatinya tiba-tiba sedih karena prajurit kerangkanya semua hancur. Adapun pasukan pengawal emas, kecuali belasan dari mereka yang dia bunuh sebelumnya, tidak ada yang mati. Hanya beberapa pasukan pengawal emas yang baju besinya berubah sedikit hangus. Itu guntur listrik Mimi Lei. Sisa pasukan pengawal emas kembali ke pria berjubah abu-abu dan Siskayin. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan suara berat, 100 pasukan pengawal emas ini sebenarnya setingkat alam kaisar, hanya karena mereka ingin mengalahkanmu, jadi aku hanya menekan mereka ke alam bangsawan. Meski begitu, kekuatan mereka sendiri tidak lemah. Master alam kaisar dan penguasa yang kuat, tapi aku tidak menyangka kamu membunuh puluhan dariku dengan kekuatan 1 orang. Haha, itu benar-benar mengejutkanku.
Warrior yang melemparkan kepalanya ke samping dan berkata, "Awalnya aku tidak tertarik dengan siapa kamu, tetapi sekarang aku sedikit penasaran. Namun, aku hanya ingin tahu. Jika kamu ingin menghentikanku dengan para pasukan pengawal emas, sepertinya tidak cukup." Pria berjubah abu-abu itu mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. 5 pasukan pengawal emas muncul di hadapannya dan berkata, "Sekarang." Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya, dan niat pedang muncul di tangannya. Warrior yang. Saat itu, Siska Yin tiba-tiba berkata, "Jika kamu bersikeras melawan, akibatnya terburuk kami, wilayah utara dan kerajaan Dinghan, akan melawanmu bersama. Saat itu, kamu, wilayah selatan sekalipun kami menang, kami akan menang dengan menyedihkan. Kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Selama kamu suka, kami bertiga dapat mengubah musuh menjadi teman segera. Tidak, kamu harus menambahkan syarat." Saat itu, Kaisar Han dikawal oleh sekelompok master yang kuat, turun ke pria berjubah abu-abu dan Siska Yin. Kaisar Han memandang warrior yang dan berkata, "Pasukan wilayah selatan mundur dari wilayah tengah dan kembali seluruh kerajaan Dinghan kita. Dengan cara ini, kita bertiga bisa mengubah musuh menjadi teman." Siska Yin sedikit mengernyit dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. "Benar saja." Kemudian warrior yang tiba-tiba berkata, "Mundur dari kerajaan tengah. Kembalikan seluruh wilayah kerajaan Dinghan. Hehe. Sudah terlalu lama kamu menjadi kaisar kerajaan Dinghan dan kehilangan akal. Kalau tidak setuju, lawan," bisik Kaisar Han. Warrior yang tersenyum muram di sudut mulutnya, lalu menepuk macan tutul ungu dan Mimi Lei. Mereka mengerti dan bersembunyi di pagoda Hongmeng. Setelah keduanya itu memasuki pagoda Hongmeng, warrior yang berjalan ke Kaisar Han dan yang lainnya dengan pedang dan berkata, guru kaisar wilayah utara, kata-katamu sebenarnya konyol. Kamu selalu mengatakan tidak ingin menjadi musuhku, tetapi perilakumu selalu menentangku. Dalam hal ini, kamu semua akan menjadi musuhku mulai sekarang. Bukankah ada banyak pasukan pengawal emas? Aku akan melihat apakah puppet kalian cukup untuk aku bunuh." Ketika kata-kata itu jatuh, niat pedang warrior yang tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan energi pedang ungu melintas di lapangan, dan kemudian, di depan lebih dari 20 orang di depan warrior yang. Pasukan pengawal emas terbang diam-diam, tetapi energi pedang belum hilang, dan kemudian menembak guru kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi ketika mencapai depan guru kaisar, 3 pasukan pengawal emas menghadang depan guru kaisar, dan kemudian ketiga pedang besar itu menghancurkan energi pedang warrior yang secara bersamaan. Ping! Dengan suara keras, ketiga pedang besar itu pecah, dan energi pedang meluncur langsung ke dada salah satu pasukan pengawal emas, dan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tumpukan puing. Orang-orang yang terkena ngeri. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari warrior yang. Tangan jubah abu-abu itu erat, jelas dia tidak menyangka energi pedang warrior yang begitu kuat sehingga dia akan membunuh lebih dari 20 pasukan pengawal emas dengan satu pedang. Kekuatan warrior yang lebih kuat dari yang dia kira. Hari ini, kecuali ada pendekar suci muncul, jika tidak, keluarga kerajaan-kerajaan Dinghan ini akan pasti dihancurkan oleh aku warrior yang. Jiwa pedang warrior yang tiba-tiba menyembur dari jiwa pedang, dan jiwa pedang diliputi oleh Kaisar Han dan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Warrior yang, kamu mencari jalan buntu sendiri, dan kamu mencari jalan buntu sendiri dengan wilayah selatan. Kaisar Han berkata dengan suara berat. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi kamu pasti akan mati.
Warrior yang menunjuk Kaisar Han dengan niat pedang di tangannya. Pada saat ini, sekelompok pasukan pengawal emas tiba-tiba muncul di depan pria berjubah abu-abu. Ada total 200, termasuk 10 pasukan pengawal emas super. Mata warrior yang berkilat mengerikan, dan pada saat ini, cahaya keemasan melintas, dan Irenean muncul di sampingnya. Bersambung.